Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu sore hari ini. Walaupun masih udah 4 juta orang, tapi ya kita percaya, kita tetap semangat ya. Untuk memperkaya diri, untuk meningkatkan diri kita dengan skill-skill yang sudah tersedia di dalam sekitar kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu melanjuti yang kemarin sudah saya spill untuk hari ini tentang TikTok, bagaimana kita menjadi afiliator di TikTok atau seller di TikTok. Terlebih dahulu pastinya sudah punya aplikasi di TikTok di HP masing-masing ya. Sudah ya, ya oke. Kalau sudah punya, akan lebih mudah kita untuk step berikutnya bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan aplikasi yang ada di sekitar kita di dunia maya, walaupun maya, tapi bisa kita nyatakan jadi dunia real di dalam kehidupan kita. Jadi nggak sekedar maya, tapi mari gitu. Oke, hari ini saya akan dibantu oleh Mbak Desi. Dia TikTokers, akan dibantu oleh Mbak Desi bagaimana kita menjelaskan bagaimana yang ada di TikTok, isi perutnya TikTok itu apa sih? Mari Mbak Desi silakan ambil. Iya, jadi apa yang ada di TikTok itu kira-kira apa aja? Boleh disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sore hari ini? Shalom Bapak Ibu, senang sekali berjumpa. Ketemu lagi kita. Kemarin kayaknya saya melihat wajah yang tidak asing ya. Karena kemarin sudah ada di sini ya dari kemarin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi seller atau penjual di platform TikTok. Ya. Nanti ya setelah ini ya. Setelah menerangkan. Dia menyampaikan materi, nanti dia bisa nanti dia akan jelaskan bagaimana teknisnya dan juga pengalamannya jadi penjual di TikTok. Ya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada akun TikTok ya? Oh, baru download. Oke. Nah, di TikTok itu ada fitur-fitur yang ada di TikTok. Itu adalah, kalau TikTok itu adalah video yang bisa kita buat konten di TikTok. Nah, di video itu kita bisa edit, bisa pakai filter dan efek. Terus di TikTok itu bisa masukin input musik dan efek suara. Jadi suara kita bisa berubah-berubah nih Bapak Ibu. Terus text to speech itu adalah tunggu. Saya tulis ya. Ya, betul. Jadi keluar tulisan kayak lagu gitu loh Bapak Ibu, teks lirik lagu. Nah, terus ada voice effect, voice over, green screen. Ada kita bisa kalau dilihat di TikTok ada yang duet nih kalau misalnya kita bernyanyi ya, gitu. Misalnya saya sama Kak Odi. Kak Odi nyanyi, saya yang Kak Odi nyanyi verse 1, saya verse 2-nya, itu bisa. Nah, stitch itu, terus kemudian polling, pin komentar, TikTok live. Nah, yang biasa di TikTok itu adalah TikTok live juga. Itu yang biasa berjualan, terus biasa juga sering ada yang live untuk menceritakan kehidupannya, di mana dia lagi mungkin traveling atau mungkin lagi shopping gitu. Nah, terus Q&A itu question and answer. Terus FYP nih, FYP itu adalah for your page. Nah, itulah yang membuat viral di TikTok, akun TikTok. Nah, kalau FYP ini adalah apa yang lagi viral, apa yang lagi tren, biasanya tuh yang lucu-lucu,
yang memang kayak melo-melo gitu. Pokoknya kita bikin konten yang memang benar-benar di luar nalar kita lah gitu. Itu yang bisa masuk trending atau viral. Hashtag. Nah, hashtag itu yang tanda pagar nih Bapak Ibu. Hashtag itu tanda pagar. Tanda pagar. Nah, jadi itu yang membuat juga kalau misalnya kita pakai hashtag ini, misalnya saya upload foto. Nah, pakai hashtagnya itu adalah misalnya kecantikan atau cantik. Nah, itu kalau misalnya kita search hashtag cantik misalnya gitu, nah itu salah satu nanti yang keluar adalah foto saya, mungkin seperti itu. Nah, ada juga TikTok Shop. Nah, ini nih TikTok Shop ini yang kita mau bahas. Creator Marketplace, Creativity Program, fiturnya adalah sudah kreatif. Nah, untuk syarat daftar akun TikTok Affiliate atau akun TikTok Shop. Nah, affiliate itu berbeda ya Bapak Ibu sama TikTok Shop. Nah, kalau yang affiliate itu dia Affiliate itu untuk reseller, kalau TikTok Shop memang dia penjual. Kalau affiliate itu kita menjual produk orang tanpa kita modal dan stok barang gitu. Tapi kalau misalnya kita yang jadi penjual, kita ada yang stok barang gitu, seperti itu. Nah, minimal usia 18 tahun, punya akun TikTok yang aktif, minimal followers 2000 kalau untuk shop ya. Kalau untuk affiliate-nya itu 1000 followers. Nah, next kalau ini. Maksudnya kalau 2000 itu kalau kita menjual. Kalau 1000 itu kalau kita affiliate. mau live, baru kita bisa live. Follower kita 1000 baru bisa kita live. Kalau misalnya kita mau bisa tanpa 1000 kita jadikan akun kita ke akun bisnis. Iya. Kita upgrade akun kita bisnis, itu kita bisa live. Nah, maksudnya kita bisa jualan, ngomong langsung di TikTok, tapi kemungkinan yang nonton mungkin Sedikit. Gitu. Karena tergantung followers. Banyak 1000 kita bisa live kalau akun personal. Kalau akun bisnis memang harus akun personal harus 1000, bisnis bisa 0 follower, kita bisa live memang kemungkinan yang nonton sedikit. Itu aja sih perbedaannya. Yang umum. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari TikTok itu berarti ke TikTok Affiliate, tapi memang harus 1000 ya Kodi ya followersnya ya. Nah, jadi TikTok Affiliate itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Pekerjaan ini akan cocok untuk kita yang gemar membuat konten berbasis video di media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu suka gitu loh membuat konten video, nah kayak ngevlog gitu di YouTube, nah itu bisa gitu, seperti itu. Nah, cara membuat akun TikTok Affiliate atau akun TikTok Shop. Nah, ini jadi kenapa saya memberikan latar belakang yang grow, learning, explore ya Bapak Ibu. Kalau grow itu kan kita growing itu bertumbuh ya. Nah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, learning, belajar juga, explore itu mengembangkan diri, mengembangkan talenta kita atau skill kita. Nah, next. Kalau untuk yang affiliate itu yang pasti punya akun TikTok yang aktif, harus input KTP, punya rekening bank dan alamat pengiriman. Kalau untuk yang TikTok Shop sama akun TikTok yang aktif, terus dia di menu TikTok itu sendiri ada profile kita, kemudian search menu Creator Tools dan pilih TikTok Shop, kemudian apply, mengajukan. Nah, cara mendaftar sebagai seller di TikTok Shop. Nah,
Kalau untuk yang affiliate adalah upload dokumen yang tadi, yang KTP, input nomor rekening bank, dan klik tombol submit. Nah, tapi kalau misalnya TikTok Shop itu harus ke TikTok Shop Seller Center. Dia ada aplikasi yang lain lagi. Gitu, terus klik authorize, lengkapi informasi kita. Setelah berhasil login, klik tombol start selling. Next. Nah, kalau di TikTok Affiliate itu kita daftar sebagai creator. Creator itu adalah yang tadi tuh, kalau misalnya kita bikin video, nah misalnya kita ada produk, nah kita bisa untuk kreasikan video itu gitu. Jadi terserah Bapak Ibu untuk mengkreasikan sampai seunik apa, seviral apa. Jadi nggak sama dengan yang lainnya. Jadi supaya ada nilai jualnya seperti itu. Nah, jadi login ke akun TikTok, klik profile, terus ada icon keranjang untuk menu shop, pilih e-commerce creator center, pilih menu commission. Nah, jadi dari affiliate itu kita mendapat komisi ya, Kodi ya. Oke. Nah, kalau untuk udah ya, Oke, lanjut next. Nextnya apa ya? Oh, itu sama ya kayaknya. Sama Kodi, sorry. Iya. Oh, beda. Oh, saya lupa. Saya nggak ganti. Enggak, masih ada. Nah, kalau untuk yang sama sih, ya udah next aja nih. Oke, strategi promosi untuk TikTok Affiliate adalah mempromosikan produk yang relevan dengan audiens. Audiens itu berbicara penonton yang pengikut kita yang memang mengikuti akun kita. Nah, gunakan audio atau hashtag yang sedang trending atau viral. Jadi memakai hashtag, memakai audio, maksudnya mungkin yang musik-musik yang lagi memang tren di TikTok. Terus cantumkan link produk ke dalam video tersebut. Jadi kita nanti ada linknya dibuat di video itu. Nah, cantumkan juga link ke bio profile kita. Gitu, seperti itu. Udah, kayaknya habis. Udah. Itu Bapak Ibu teori yang diajarkan oleh Mbak Desi gimana kita menjadi seller di TikTok. Tapi kalau misalnya tadi hashtag itu keyword kuncinya. Jadi ketika orang mencari barang atau nyari sesuatu, dia searching aja pakai kata misalnya sepatu. Kita pakai hashtagnya sepatu, nanti akan muncul. Ya, sepatu akan muncul gitu. Ya, jadi itu namanya hashtag itu biasanya untuk keywordnya. Tadi yang mau saya tambahin, ya, yang kita kalau misalnya rekening bank sih kalau di akun TikTok saya sih tidak pakai rekening bank karena menurut saya agak riskan ya. Jadi saya pakai akun virtual account. Saya pakai VA virtual account cukup di aplikasi Dana atau mau pakai GoPay atau OVO juga boleh. Saya tidak pakai rekening bank karena menurut saya itu sedikit riskan dan potongan biaya adminnya lumayan lebih besar. Ya, jadi saya pakai VA, virtual account. Ya, itu contohnya jadi lebih tidak memberatkan, lebih simpel buat kita pengguna. Apalagi kalau rekening bank ribet ya kita urusannya. Kok jadi takutnya bisa-bisa ada hacker masuk jebol m-banking kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi risiko-risiko terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kita harus jangan kalah pintar dari handphone kita gitu. Iya, Kita lebih smart. Iya, handphone boleh smart tapi kita harus lebih smart dari handphone. Kita anak Tuhan. Iya betul. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung Pak kalau mau gimana sih kita berjualan gitu ya. Ya ini saya, belum bikin akun? Baru download, oke. Ini saya masuk contoh ke TikTok saya ya. Ya ini TikTok saya langsung.
Iya. Ya, ini TikTok saya pribadi, bukan punyanya Hermon. Hermon ada TikTok juga, cuman itu renungannya dari Pak Gembala. Kalau saya memang pribadi dijualan gitu. Ini profil saya pakai nama akunnya Cici Modi gitu karena biar lebih keren-kerenan aja. Kalau tahu Cici Mehong, saya juga Cimehong, saya Cimodi. Nah ini barang-barang kalau misalnya shop saya ada di situ, ya, iya saya reseller, saya affiliate juga, ya, dari TikTok. Saya reseller di TikTok. Cuman kalau sekarang TikTok kan dia connect-nya linknya ke Tokopedia, jadi kerjasama. Tapi kita tetap di TikTok. Nanti yang kerjasama adalah platformnya. Ya, nanti dia suka ngarahin, dia suka suggest-nya ke Tokopedia. Kalau ini jenis konten saya yang saya bikin untuk affiliate, untuk jualan. Misalnya ini sepatu. Ini contohnya yang sepatu. Jadi ya follower saya 1000. 1000. Jadi saya pertama kali live tanpa follower, cuman saya pakai triknya gini, biar saya pakai triknya sehingga orang mau mampir ke akun saya rajin nge-likes punya orang. Jadi saya nge-likes, ada orang yang saya suka. Ya. Saya likes, saya love, jadi love, atau kalau enggak ada yang orang lagi live gitu, saya tap layar. Jadi kalau pernah dengar ya, tap layar. Nah, itu dia mau supaya kita support dia. Nanti biasanya penontonnya orang yang lagi live itu, dia akan pengen, siapa nih yang rajin, dia akan masuk ke akun kita gitu. Jadi nambah follower, nambah likes. Jadi ada take and give di dalam, ada etika yang tidak tertulis memang. Ketika kita likes, nanti dia akan balas likes punya kita atau dia jadi followernya kita gitu. Seperti itu. Kalau ini saya jualan sepatu ya. Kalau lihat di situ ada tulisan geser, pakai kata-katanya yang nyeleneh, yang suka gampang geser jempolmu ke keranjang kuning biasanya itu. Kalau kita mau jualan barang kita tuh ada di keranjang kuning, ya seperti itu. Kalau ini kalau saya selain jual sepatu kan saya juga ada laundry sepatu ya. Laundry sepatu, jadi kadang-kadang saya kasih tips and trick. Tips menjaga sepatu supaya tetap putih. Ini dia sering ya tetap bersih. Jadi saya juga nggak pelit, saya harus kasih tips. Jadi orang senang datang ke akun saya mau mampir. Dia bukan cuma jualan, dia juga berbagi tips sederhana yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi orang juga mau datang gitu. Ada juga tips. Nah kalau ini memang jualan sepatu, La Viola, sepatu jenis sepatu. Jadi saya pakai konten, saya nggak bikin konten, tapi TikTok menyediakan konten, menyediakan bagi kita. Kita mau ambil yang mana gitu. Dia bisa kasih videonya, dia udah bikin, tinggal kita upload ke akun kita. Kayak gini. Ini kan karena saya lebih spesifikasi ke sepatu. Karena di samping saya mencuci, jadi saya lebih banyak menguasai tentang sepatu dan tas gitu. Contoh sepatunya yang ini Kak Dwi. Ya ini ya sepatu yang ini ya, sampelnya. Tapi ini saya beli, tapi memang saya promo lagi. Ya kayak gini. Jadi kita kadang-kadang kalau misalnya waktunya terbatas, kapan dia bikin konten, ngerekam, edit, susah. Pakai aja sudah disediakan oleh ya sellernya. Yang TikTok shopnya itu dia sudah menyediakan video, dia nanya, kamu mau pakai konten yang ada? Oke, gitu kita ambil, nanti kita bisa sedikit kurangin, tambahin boleh gitu. Kayak gini. Atau ini saya bikin di depan gitu kontennya. Iya. Keren kan? Jadi cuma bikin di depan aja, syuting rekam-rekam biasa aja, tapi bisa jadi konten. Contohnya seperti ini. Ya, ini lagi jualan. Nah ini juga. Ini karena saya suka pakai sabun ini, saya jadiin aja konten. Kalau ada yang mau beli syukur, nggak beli nggak apa-apa gitu.
Ini juga konten cuman rekam-rekam. Contoh kita bikin konten sederhana aja. Yang penting message-nya apa yang mau disampaikan gitu. Ini wilayah Sudirman nih Bapak Ibu, Ratu Ya Plaza. ini cuma di Ratu Plaza aja di depan. Ya, jadi contoh, nah sekarang coba kita lihat ke Des, coba lihat mau contoh sellernya nih, kita lihatnya di ini yang toko itu. Iya. Nah, Des yang jelas. Itu udah tampil situ ya. Toko barang-barang apa yang mau kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau berjualan, produk-produk yang Bapak Ibu pilih itu harus satu jenis, satu jenis ya, bukan satu item ya, ya satu jenis ya. Kalau sepatu bisa, kan berpautan sih. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya sepatu sama masih masuk. Kalau yang beda, nah ya jangan. Ini nanti bingung dia. Bingung. Ini mau makan sambil pakai sepatu apa pakai sepatu sambil. Iya. Jadi yang ngelihat TikTok kita jadi bingung, Pak. Iya. Bisa dong, sangat bisa Bu. Gitu. Jadi maksudnya produksi makanan apa makanan jadi yang kerupuk. Kalau kerupuk bawang, kalau saya sarankan Ibu sambil live. Kadang-kadang orang cuman hal sederhana aja dia live, orang banyak pesan. Terus nanti mungkin Pak Stikno yang bertugas sebagai admin untuk mencatat orderan, dia transfer, bayar, baru Ibu kirim. Jangan Ibu kirim dulu COD, aduh itu nanti resikonya besar ya. Mending catat pesanannya, mungkin salah satu adminnya catat pesanan, dia suruh transfer kemana, baru Ibu cek udah masuk langsung kirim gitu. Jadi jangan oh ya ini langsung kirim belum bayar, aduh nanti Ibu itu sendiri nanti. Mending saya kalau bilang mungkin Ibu sambil kalau misalnya tidak live, foto produknya di foto posting aja di akun. Nanti misalnya ketika mau live kasih pengumuman saya mau live di jam segini ya gitu. Misalnya jam 5 sore saya mau live, dari pagi itu Ibu sudah kasih pengumuman. Halo Besti, saya live jam 5 gabung ya gitu. Macam-macam loh, harga murah, ada promosi. Misalnya beli 5 gratis 1 misalnya itu kan buat promosi, jadi orang udah langsung eye catch ya, udah langsung ada gratis 1 nih gitu. Bikin gratisnya yang besar. Jadi ada gratis gitu, padahal harus belanja dulu baru gratis. Itu trik-trik jualan gitu. Jadi mungkin Ibu posting foto-foto di TikTok. Akun TikTok sudah ada kan? baru dong. Kalau nggak apa-apa kalau misalnya Ibu mau di TikTok belum, Facebook ada Bu. IG kemarin? Ya? IG ada. Kalau IG misalnya untuk segmen Ibu mending di Facebook kalau saya sarankan. Ya. Segmen Ibu ini ya, di Facebook Ibu jualan, Ibu masuk ke salah satu grup. Kalau misalnya kalau di Facebook nanti ya minggu berikut ya, Ibu masuk di komunitas. Kalau di Facebook itu banyak sekali komunitas yang jualan sebetulnya, asal kita mau cari. Ada gitu. marketplace juga. Ya, ada marketplace. Jadi kita bisa jualan lebih, untuk segmen Ibu lebih masuk di TikTok dan Facebook. Jadi Ibu boleh nanti download akun TikTok, mulai posting, followernya Ibu like aja punya orang atau follow aja punya orang, nanti dia follow balik sama Ibu. Karena di TikTok tuh ada kode etiknya. Jika kamu follow saya akan follow kamu gitu. Itu tidak tertulis tapi warga TikTok sudah tahu aturannya seperti itu. Misal saya follow Ibu nanti follow saya gitu. Gitu itu aturan tidak tertulisnya ada di TikTok gitu. Kalau saya saran Ibu foto-foto dulu, posting, nanti pemesanannya kemana, mana gitu, tertarik boleh komen, boleh DM. Ada di TikTok tuh namanya DM, boleh Mbak Desi DM itu kalau misalnya lebih private ya, dia mau
message kita di mana gitu. Message. Ya, di situ. Nanti mendingan Ibu nanti sambil foto aja, foto produk, posting di akun TikTok sama Facebook gitu. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, kan Bapak Ibu di sini followersnya belum banyak ya. Ya. Nah, follow punya orang, nanti orang akan follow. Jadi mungkin juga Bapak Ibu kalau misalnya lihat-lihat TikTok ada juga yang berjualan beli-beli followers. Nah, bisa juga kita kalau mau cepat, instan, ya. potong jalan kita beli. Cuman Tapi ya. itu agak riskan. Nah, tapi nanti kita ngomongnya tidak di sini, setelah ini aja. Setelah. Gimana Pak? Akun personal sama akun bisnis. Kita bisa, akun personal kita jadikan bisnis bisa. Bisa. Nanti kita upgrade. Kalau kita mau jualan dari akun biasa juga bisa. Iya. Karena bisnis itu biasanya untuk afiliator, untuk TikTok Shop, penjual gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak harus berjualan, mau live aja misalnya suaranya bagus, renungannya bagus. Kita bisa live dengan kita menyampaikan renungan kita. Banyak sekali di TikTok yang begitu. Dia cuma nyanyi lagu rohani, bernyanyi menyembah, main gitar sambil dia bersaksi. bersaksi, ya. Banyak yang seperti itu. Jadi tidak harus berjualan produk. Kita juga bisa jual suara, jual suara ya. Nanti pendapatannya dari gift yang dikasih orang. Ya, jual suara, jual tulisan, kita mengedit-edit video renungan seperti itu. Asal jangan lihat kodam ya. Ya, followernya, ya kita bisa melalui promosi, kita share konten kita ke WA group punya teman dekat atau apa, follow ya gitu, atau kita likes punya orang, kita follow akun orang. Biasanya kan muncul FYP ya, misalnya di ini banyak yang kayak gini-gini, kita likes misalnya, itu nanti orang-orang yang ada di situ biasanya dia suka likes bareng atau dia suka ini follow balik kita, follow back. Ya? Kenapa Pak? Oh, likes-nya itu ada love itu. Love. Di kanan, Love. sebelah kanan Destin. Yang ini Pak. Yang love, gambar hati. Ya, gambar hati Pak. Ya, di bawah tanda panah. Nah, kalau tanda panah ini kita mau masuk ke profile dia. Ya. Terus follow orang juga. Kita mau follow dia. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat akun TikTok, itu kan biasanya di setiap platform IG, Facebook, TikTok itu ada kan kita punya kontak ya Bapak Ibu. Dia akan sinkron ke teman-teman kita yang punya TikTok. Jadi misalnya pas Bapak Ibu buat akun TikTok, itu pasti akan keluar misalnya Pak Ferry ya. Pak Ferry temenan sama saya di Facebook. Nah, pasti kalau saya udah punya akun TikTok, pasti itu akan keluar. Misalnya Desi, oh saya follow deh. Nah, nanti akan saya follow Pak Ferry karena saya sudah tahu nih Pak Ferry punya akun TikTok. Nah, seperti itu. Ya ini kayak gini kan orang nyanyi. Tadi kan ada yang nyanyi ya. Nah kayak gini jualan live. Ini kalau akunnya udah banyak gitu. Dari awal. Download akun TikTok dulu, registrasi namanya, email, atau lihat-lihat nomor dulu, handphone. lihat-lihat dulu TikTok orang. Oh ternyata saya juga dari awal juga gaptek juga, cuma saya lihat punya orang, saya belajar. Oh gini, oh gini, oh gitu. Nih Pak Karol juga sering scroll TikTok juga, belajar dulu dari punya orang juga. Lihat-lihat tuh, nonton-nonton dulu punya orang gitu. Kan tidak ada yang instan di dunia ini, semuanya ada proses gitu. Dari awal dulu. Misalnya Pak Tio lagi di Gojek misalnya, lagi jalan bisa bikin konten. Konten. Ya. Gojek.
An- bisa kan sambil kalau Pak Anto sambil menginjili sambil nyetir dia. Nah, itu dia kan punya gokar ya, dia narik. Jadi ya betul. Jadi dia sambil nyetir, ketika penumpangnya itu adalah yang Kristen, dia sambil menginjil, dia sambil sharing, dia sambil berbagi orang itu kesaksian, dia jadikan konten dan jadi di TikTok dia gitu. Bisa aja Pak Tio begitu, sambil gojek, sambil ngobrol sama penumpangnya atau sambil ada lihat keadaannya apa gitu, Pak Tio bisa berbagi. Nah, kalau nanti Pak Tio bikin video itu pakai hashtag. Nah, hashtagnya gitu. apa misalnya? Butuh kenyamanan, pundak saya siap. Bahu saya siap. Bukan cuman bahu jalan, bahu saya siap. Ya, ada lagi bertanya kalau misalnya kita balik ke TikTok saya aja. Satu lagi itu Bu, tadi Iya. bilang katanya gift ya. Kalau kita ngasih gift kita ngeluarin duit apa gimana sih? Gift itu Kita ngasih gift nih ke TikTok itu kita nanti Giftnya kita dari mana gitu? kita bayar nggak sih? Nanti ada tagihan nggak rumah kita atau ke nanti ada, dia suruh beli. Nanti TikTok akan nanya, koin kamu kurang, kamu mau beli nggak gitu? Kalau enggak ya Beli. enggak. Kalau enggak ya udah abaikan aja gitu. sama satu lagi, kayak misalkan kita jualan nih, tadi kata ibu kan bisa ngambil contohnya Di akun di yang TikTok buat. ada ya, itu nanti kena pelanggaran kita nggak? Oh enggak. Kita orang lain. Kalau kita, Yang Misalkan di ibu sepatu, jual sepatu tadi ya. Terus kita kan harusnya kan sesuai yang kita jual nih, cuman karena kita nggak ngerti kita ngambil sesuai dari yang orang lain. enggak. Itu kena semacam penalti atau hak langgar, hak cipta. Tidak. Kalau kita misalnya kan kayak gini, ini namanya affiliate center ya. Ini kalau ini dia tulis create video, di bawah tuh ada lihat tulisan create video ya. Itu kita bisa ambil video dari yang sudah disediakan gitu. Mau pakai yang mana, CapCut atau apa gitu. Atau kalau misalnya kita mau lihat di marketplace-nya, kita lihat di marketplace ya, ini affiliate center. Kita lihat ini contoh punya saya. Orang melihat produk saya yang jual 58. Nanti kalau penghasilannya kita lihat di penghasilan earning, saya pakai bahasa Inggris, itu earning sebelahnya produk marketplace. Nah, ini yang kita mau ambil, mau kita jual tuh kita bisa milih dari sini. Mau baju, sepatu, segala macam. Nah, kita bisa pilih salah satu. Dari situ konten yang itu yang disediakan oleh toko itu kita ambil, kita posting ke akun kita, itu boleh kalau kita affiliate atau reseller. Berarti intinya gini, antara yang kita ambil nih yang di toko itu sama yang kita jual barangnya sama kan? Sama. Nggak membohongi konsumen kan? Tidak, karena kita Maaf, tanda petik. Ada kadang barang yang ditawarkan sama barang yang diterima nggak sama. Ada yang bisa dengan selintingan bisa. itu nggak nanti jatuhnya beda gitu antara barang yang ditampilkan di iklan sama yang diterima customer nggak beda kan? Tidak. Jadi ketika kita memilih salah satu toko atau satu barang yang mau kita jual, kita lihat review tokonya itu bintang berapa gitu. Bintang 5, review orang bagus. Oh, ini toko ini bagus nih, amanah biasanya kalau di bahasa jualan online, amanah gitu. Tokonya bagus, baik, benar gitu. Jadi itu bisa kita pakai, kita jadikan konten dari toko itu kita posting ke akun kita gitu, channel kita untuk dijual. Asal kita lihat review orang gitu. Ada juga toko yang gak baik, ada juga kan orang nulis, toko ini gak benar nih barang itu, kita jangan ambil gitu. Kita jangan ambil barangnya, kita jangan jadi reseller maksudnya. Karena udah pasti pembohongan, itu penipuan. Mungkin juga bisa dilihat dari ulasan atau view orang-orang. Ya, ada 1.000, nah itu udah banyak tuh yang beli. Ya. Ya. Pusing kepala.
Ibu ini datanya harus valid sesuai dengan KTP ya? Iya, betul. Waduh, lah, Stumir berarti aku nggak bisa nih. Kan nggak ada batasan. Nggak ada, iya. Kan minimal 18 tahun sampai selama-lamanya. Tahun 90 nggak mau dia. Kamu nggak tahu diri ya katanya. Kita 5 menit lagi, kita dari jam 5 sekarang ya. Oh iya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kita. Tadi pertanyaan saya itu pengalaman di bidang. Oh ini sekarang Oh, Desi, iya. bagiannya Omsetnya Desi berapa? sekarang. Nah, kalau saya sebenarnya kalau beda sama Cici Modi ya. Nah, kalau TikTok saya itu TikTok anabul saya anak bulu 4 kaki. Nah, jadi dia itu mereka Balik meong gitu ya. dogi Pak. Iya. Di tempatmu, tempat sini. Meong, meong. Jadi kalau saya jualan itu yang berhubungan dengan anabul. Nah, jadi mungkin baju-baju anabul. Enggak sih Pak, enggak. Jadi tunggu ya. Jadi pengikutnya sudah 2027 anabul saya. Semenjak ya betul. Ya 2019. 2027. Jadi ya memang kalau saya jual ya berhubungan dengan obat-obatan anabul, pakaian, vitamin, makanan, ya susu. Ya kayak manusia juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau Cici Modi kan jualannya barang-barang produk ya. Kalau saya memang TikToknya anabul bukan TikTok saya. Gitu. Berapa sebulan? Sebulan itu Pasti ada yang beli ya? pasti ada yang beli Pak. Sehari satu lah minimal ditargetin gitu. Pasti. Jadi waktu itu memang belum ada. Maksudnya saya kan upload ya. Upload seharian ini kok saya tunggu nggak ada ya. Tiba-tiba pas malam hari jam 10 malam satu gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kalau saya dalam hati saya targetnya adalah satu hari satu aja gitu. Iya, affiliate juga, gitu. Ya kan kalau untuk yang hewan peliharaan ini sih sebenarnya komisinya nggak gede-gede banget Pak, tapi maksudnya untuk nge-review TikTok kita aja gitu, seperti itu. Oke, ada lagi? Nanti izin ya kalau boleh ada videonya yang di share ya. Iya, yang mana nih Cici Modi atau yang? Ini kan nanti direkam. Baik yang enggak pakai baik yang sekarang. Terus kalau boleh baik Cici Modi atau kakak nih kalau misalkan punya videonya yang lebih spesifik kita belajar nih boleh dong di share gitu. Oh oke. Soalnya kan Pertanyaan kemarin juga. Kita saling berbagi ya Pak. Kan semua kita kan belajar ya. Iya betul. kita kan gaptek nih, Iya. gagal pengetahuan teknologi. Jadi yang kita ngaku benar-benar bodoh daripada ngaku gitu kan Iya. bodoh gitu. Iya. Ya, Iya. jadi kayak Boleh. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore.